Cerita berawal dari sebuah polemik dua orang pria yang sedang bersitegang di sebuah hutan, yang mana terlihat pria misterius tersebut berusaha merebut suatu peta misterius milik orang itu setelah dia berhasil mengkoitkannya, dan kemudian kabur setelah menyadari sosok menakutkan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sebulan kemudian setelah kejadian itu, seorang pria bernama Nick datang ke tempat itu untuk memenuhi panggilan adiknya yang bernama Tristan yang tinggal di area hutan tersebut. Yang diungkapkan, mereka berdua ternyata adalah merupakan cucu dari pria yang ditampilkan telah koit pada scene pertama. Yang dijelaskan, kakeknya tersebut rupanya adalah seorang saudagar kaya pemilik hampir seluruh tanah di area hutan yang berada di sekitar area villa yang ditinggali oleh Tristan itu. Melalui sebuah surat wasiat, tertulis kakeknya tersebut berniat ingin memberikan tanahnya itu kepada suku asli yang berada di tempat itu. Namun, keputusan tersebut diberikan kepada mereka berdua untuk memutuskannya. Tristan berniat untuk menjual tanah tersebut untuk mendapatkan uang, namun di sisi lain, Nick malah terlihat untuk tetap menjaga tanah tersebut secara turun-menurun. Tanpa mereka sadari bahwa di dalam hutan itu sebenarnya terdapat sesuatu yang janggal. Mereka berdua kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Garvey, seorang penduduk suku asli yang tinggal di tempat ini. Tristan mencoba untuk melobi persoalan tanah tersebut kepada Mr. Garvey. Namun, Mr. Garvey yang rupanya mengetahui tentang isi surat wasiat itu terlihat tak menanggapinya, dengan alasan tanah tersebut menurutnya sudah merupakan bagian hidup dari suku asli yang tinggal di tempat ini. Hingga pada malam harinya, pada saat mereka nyantai, sesuatu yang janggal pun kembali rasakan ketika mereka mendengar suara menyeramkan yang terdapat dalam hutan itu, hingga membuat mereka sedikit takut. Tak hanya itu, suara menyeramkan itu pun kembali mereka dengar ketika mereka sedang terlelap, yang mana kemudian suara tersebut akhirnya mereka duga berasal dari kelakuan anjing mereka sendiri. Besok harinya, mereka berdua pun dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya Tristan yang merasa telah diajak oleh Tristan untuk datang ke tempat ini, yang masing-masing di antara mereka bernama BJ, Jason, Becky, Katie dan juga Anya. Terlihat, mereka berlima juga mengenal Nick, terutama Anya, yang dijelaskan dulunya pernah saling dekat dengan Nick. Layaknya anak muda, mereka semua ini pun kemudian berpesta di tempat ini, hingga pada akhirnya, pesta mereka terganggu oleh suara menakutkan yang sebelumnya telah didengar oleh Nick di dalam hutan itu. Puncaknya, Jason yang diminta oleh BJ untuk memeriksanya, akhirnya tiba-tiba menjerit setelah dia merasa melihat sesuatu, yang kemudian langsung disusul oleh Nick yang saat itu sedang berduaan dengan Anya. Beruntung, Jason yang berhasil ditemukan oleh Nick tak mengalami apapun, namun, sepasang mata menyala nampak sedang memandang Nick yang tak sengaja melihatnya itu. Jason yang telah dibawa kembali oleh Nick, mencoba menjelaskan apa yang dilihatnya, namun, semua temannya tak ada yang mempercayainya, disebabkan posisinya yang saat ini sedang mabok. Besoknya, Nick yang penasaran dengan apa yang dilihatnya pada malam itu, pergi ke ruang kakeknya untuk mencari tahu tentang suatu rahasia di hutan itu, hingga dirinya berhasil menemukan sebuah peta kuno dan juga sebuah artikel yang menyebutkan tentang nama suatu ilmuwan. Merasa penasaran dengan sosok ilmuwan itu, Nick pun bergegas pergi ke kota untuk menyelidikinya melalui sebuah internet yang hanya terdapat di kota, yang mana terlihat, Tristan dan Anya juga ikut dengan maksud ingin pergi ke sebuah supermarket. Dari sinilah, Nick pun akhirnya menyadari tentang hutan yang berada di area tanah kakeknya itu yang diduga terdapat sosok makhluk mitos, setelah dirinya mengetahui sosok ilmuwan yang sedang mempelajari hal tersebut. Di sisi lain, Becky yang ditinggal Tristan yang telah menjadi kekasihnya, memutuskan untuk berenang ke suatu sungai yang berada di hutan itu, tanpa menyadari, BJ yang sangean telah mengikutinya. Hingga kemudian, dia pun melihat sosok menyeramkan yang dia temui di hutan itu, bukannya, kembali ke rumah, Becca malah justru kabur dan kemudian terjun ke dalam sungai. Sesuatu yang menyeramkan pun langsung menghampirinya, yang terungkap, ternyata adalah BJ yang sangean yang berniat ingin mengajaknya indehoy. Terlihat, Becky yang menolak ajakan BJ itu, kemudian pergi meninggalkan pria malang tersebut. Di tempat lain, Nick dan yang lainnya yang telah pulang dari kota, memutuskan untuk pergi menemui seorang pembeli tanah kakek mereka, setelah akhirnya menyetujui dan menyadari tanah milik kakeknya tersebut yang menyimpan sebuah misteri. Disambut oleh sang perwakilan pembelinya yang bernama Richard, mereka pun mulai bernegosiasi dan hampir sepakat satu sama lain, sebelum pada akhirnya, Nick menemukan sebuah kacamata penglihat gelap yang dia temukan dalam sebuah kardus. Penasaran, Nick pun meminta kepada adiknya itu untuk menunda sementara soal negosiasi itu, dan kemudian pergi. Di hadapan adiknya dan juga Anya, Nick pun langsung menjelaskan tentang apa yang dia pikirkan mengenai hal janggal yang dia temukan pada kantornya Richard tersebut, yang menurutnya, pria itu telah merencanakan suatu hal licik agar bisa mendapatkan tanah mereka dengan harga yang murah, dengan cara menakut-nakuti orang dengan sebuah kacamata penglihatan malam yang sebelumnya ditemukan oleh Nick. Namun sayang, perkataan Nick tersebut sama sekali tak didengar dan dipercaya oleh adiknya itu, yang terlihat malah marah dan kemudian pergi meninggalkannya. Permasalahan pun semakin bertambah,
Ketika Tristan yang mencari Becky, mengetahui dari teman-temannya bahwa kekasihnya tersebut yang rupanya tak kunjung pulang setelah sebelumnya pergi untuk berenang. Dipandu oleh Tristan, mereka semua pun langsung bergerak untuk mencari keberadaan Becky yang menghilang itu, tanpa membawa Anya, yang justru terlihat lebih memilih untuk ikut Nick yang ingin melakukan penyelidikan ke kantornya Mr. Richard. Di tempat itu, mereka berdua pun berhasil mengelabui Mr. Richard yang menyadari keberadaan mereka. Setelah Nick yang bersembunyi, meminta Anya untuk menipunya, Nick pun langsung bergegas masuk ke dalam kantor itu, yang setelah dia selidiki, ternyata terdapat sebuah ruangan rahasia yang nampak seperti ruang penelitian. Sementara di tempat lain, Tristan yang bersama lainnya, terus berusaha mencari keberadaan Becky di tengah hutan yang telah gelap itu. Hingga kemudian, terlihat sesosok makhluk tiba-tiba muncul di hadapan Jason dan Katie yang seketika langsung membuat mereka kabur. Di sisi lain, Tristan yang bersama dengan BJ, akhirnya berhasil menemukan Becky, namun, wanita tersebut malah terlihat seperti orang yang sedang kerasukan. Dengan tatapannya, Becky bahkan tiba-tiba membuat Tristan dan BJ menjadi seperti orang yang terhipnotis. Sebelum pada akhirnya, mereka berdua tersadarkan oleh kedatangan anjing Nick yang tiba-tiba datang. Jason dan Katie yang sebelumnya kabur, juga tiba-tiba datang dan menyarankan mereka berdua untuk segera kabur. Namun sial, Katie yang gugup, tak bisa menghindari serangan makhluk tersebut yang menyerangnya dari dalam air hingga membuatnya tenggelam. Melihat apa yang menimpa Katie itu, mereka bertiga pun langsung memutuskan untuk kabur kembali ke dalam rumah. Dalam ketakutan tersebut, Tristan dan yang lainnya tiba-tiba kedatangan tamu yang sempat membuat mereka gemetar, yang saat dia periksa, tamu tersebut rupanya adalah ayah tirinya. Di sisi lain, Nick yang telah membongkar kantornya Richard, juga kedatangan beberapa orang yang dipimpin oleh Garvey yang datang untuk menjemputnya agar mau ikut memburu makhluk yang kini tengah mulai menampakkan dirinya itu yang dijelaskan bernama Bunyip, setelah sekian lama mereka tunggu. Rupanya, atas dasar itu jugalah, ayah tirinya Tristan ini yang diungkapkan bernama Sam, akhirnya juga datang kembali ke tempat ini. Namun, berbeda dengan Garvey, Sam yang telah bekerja sama dengan Richard, rupanya berniat ingin menjadikan makhluk tersebut sebagai tangkapan mereka agar bisa menghasilkan uang yang banyak. Karena hal itulah, Sam pun sampai nekat menyewa beberapa tentara bayaran dan juga mengajak teman-temannya Tristan untuk mau bergabung dengannya untuk melakukan misinya tersebut. Di sini pun akhirnya juga diungkapkan, ternyata, untuk memancing kedatangan makhluk itu, mereka membutuhkan satu orang wanita lagi agar bisa dijadikan umpan. Dan dari sinilah, Sam pun kemudian kembali mengelabui Tristan dengan memintanya agar menghubungi Anya untuk kembali ke villa itu, yang mana terlihat, tanpa dihubungi Tristan pun, Anya rupanya memang berniat ingin kembali ke villa itu atas permintaan Nick yang kini memutuskan untuk ikut bersama Garvey dan yang lainnya. Anya yang kembali tiba-tiba diserang seseorang, dia diikat, dan rupanya telah siap untuk dijadikan umpan oleh Sam. Tristan pun marah namun dia tak bisa berbuat apa-apa, dan kemudian merencanakan sesuatu bersama temannya. Monster itu pun akhirnya keluar namun hanya sebentar saja, Sam kesal dan kemudian memancingnya dengan sebuah benda pusaka. Monster itu pun keluar dan kembali mengamuk seperti biasanya. Dengan menggunakan sebuah jebakan, Sam dan kelompoknya pun berhasil menangkap monster itu, Anya pun akhirnya berhasil lolos menjadi umpan. Jebakan mereka rupanya tak cukup kuat untuk menahan kekuatan monster itu, hingga akhirnya monster itu pun berhasil lepas dan kembali mengamuk lebih ganas lagi untuk menghabisi semua pasukan Sam. Tristan dan temannya yang dari tadi bersembunyi itu pun langsung berniat untuk kabur dari monster tersebut yang kini juga mulai ingin mengejar mereka. Dengan sebuah truk kecil mereka pun berusaha kabur, namun sialnya, Richard kembali datang untuk menghalangi Anya yang ingin menyelamatkan diri. Anya berhasil lari ke dalam hutan dan kemudian menyaksikan Richard yang mengejarnya kini telah menjadi santapan monster itu, namun sialnya dirinya berhasil ditangkap oleh Sam yang menemukannya. Tristan dan yang lainnya yang kabur memutuskan untuk kembali menjemput Anya walaupun idenya itu sempat ditentang oleh BJ. Dan kemudian malah bertemu dengan monster tersebut yang kini mengejar mereka, merasa panik. Truk yang mereka gunakan itu pun kemudian malah menabrak sebuah pohon hingga membuat Jason meninggoy. BJ yang selamat kemudian malah bertemu dengan BK dengan mode roh jahatnya. Nick yang telah kembali ke rumahnya akhirnya menyadari sesuatu yang tak beres telah menimpa adik dan teman-temannya itu. Yang diperlihatkan kini tengah terperangkap di sebuah goa dengan keadaan terluka. Besok harinya, Mr. Garvey kembali datang untuk mengajak Nick kembali melakukan perburuan sebelum monster tersebut berhasil melakukan ritualnya kepada 3 perempuan yang menjadi syaratnya. Dan kemudian berhasil menemukan sarang monster tersebut dari sebuah peta kuno milik kakeknya. Sam yang berhasil menangkap Anya juga pergi ke goa itu untuk kembali menjadikannya umpan agar monster itu segera keluar. Yang mana terlihat, monster itu kini telah memakan BJ yang berhasil tertangkap. Sam pun langsung meletakkan Anya yang terikat untuk memancing kedatangan sang monster, sementara Nick dan Paman Garvey yang kini tengah bersiap untuk masuk ke dalam goa itu.
Di hadapan Becca dan Katie yang dalam keadaan mode roh jahat itu pun, sang monster akhirnya benar-benar datang untuk melakukan ritualnya kepada Anya. Nick yang telah tiba bertemu dengan Sam yang langsung dia sadari sebagai dalang atas yang menimpa teman-temannya, mereka berdua pun kemudian bergulat tepat di hadapan Anya yang pada saat ini posisinya sedang terkena ritual itu. Beruntung, Paman Garvey datang dan berhasil menggagalkan ritual itu, namun, kini dirinya harus berhadapan dengan monster ganas itu seorang diri dengan hanya menggunakan sebuah tombak dan juga bumerang pusaka yang dibawanya. Dengan keahliannya, Paman Garvey berhasil melukai monster itu hingga membuat tanda kutukan yang menimpa Becca dan Katie akhirnya terlepas. Ketiga wanita itu pun akhirnya berhasil selamat setelah Nick menggiringnya ke jalan keluar dari goa ini. Namun, mereka masih harus berhadapan dengan monster ganas itu yang terlihat semakin menggila. Nick akhirnya berhasil menemukan keberadaan Tristan yang terikat dan menyelamatkannya, namun saat mereka ingin keluar, Nick tertembak oleh Sam yang rupanya masih hidup itu. Nick meyakinkan Tristan untuk segera keluar dari tempat ini dan kemudian langsung menemui Sam untuk menghajar pria tersebut, sementara Paman Garvey yang kini masih berusaha untuk mengalahkan monster ganas itu. Hingga pada akhirnya, dengan menggunakan sebuah trompet pusaka yang sekaligus adalah kelemahan monster itu, Paman Garvey pun berhasil mengalahkan monster itu, walau hal tersebut harus membuat goa yang mereka pijak ini akhirnya juga harus ikut hancur secara bersamaan hingga membuat mereka berdua harus rela tenggelam. Tristan yang menyadari saudaranya tersebut yang telah meninggoy, kembali kepada teman-temannya yang telah menunggu di rumah, dan kemudian bersama-sama memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut, sambil diiringi rasa sedih yang tentunya begitu dalam.